Jujutsu Kaisen Chapter 231. Bab dimulai dengan Kusakabe bertanya kepada semua orang, apakah ada yang pernah dipukul serius oleh Gojo? Panda menjawab, dia mencoba tapi dia tidak bisa memukul. Yuta mengatakan dia dipukul dengan tak terbatas sekali tapi tidak serius. Kusakabe menjelaskan Gojo tumpang tindih dengan efek biru yang menyedot benda dan meningkatkan tinjunya dengan energi kutukan. Hakari menambahkan bahwa hanya pukulan biasa, rasanya seperti dipukul dari sesuatu yang lebih keras. Kirara bertanya, apakah itu sakit? Keduanya, Yuta dan Hakari menjawab bahwa mereka sampai muntah. Yuji menceritakan bahwa Nanami pernah menasihatinya untuk tidak membandingkan dirinya dengan Gojo. Jika ingin menjadi seorang penyihir, Nanami berkata, intinya rasanya seperti aku tidak bisa mengejar semua kemampuannya. Kembali ke pertarungan. Gojo tampak sangat bersenang-senang. Dia menyeret Sukuna di tanah hingga melemparnya. Kemudian, Gojo membuat semua puing di sekitarnya dijatuhkan ke Sukuna. Tetapi ia berhasil selamat dari serangan tersebut. Selanjutnya, Gojo mencoba menghancurkan Sukuna dengan kakinya. Tetapi Sukuna berhasil menghindari dan Sukuna mencoba melakukan hal yang sama. Di panel ini, tampak Sukuna juga bersenang-senang dalam pertarungannya. Akan tetapi Gojo memecahkan dirinya menjadi beberapa bagian atau menggunakan jurus bayangan. Dengan bayangan ini, Gojo bisa menyerang tanpa sepengetahuan Sukuna, mana Gojo yang asli. Tapi akhirnya Sukuna menahan tangan Gojo yang asli dan memukulnya hingga terlempar. Namun Gojo berhasil menggenggam palang lampu lalu lintas dan duduk di atasnya. Mahoraga beradaptasi ketika menerima serangan dari lawan dan roda berputar. Gojo menyadari bahwa roda berubah menjadi hitam ketika Sukuna menggunakan domain amplification. Pada saat itu Mahoraga tidak dapat beradaptasi. Jadi alasan Sukuna dapat menggunakan domain amplifikasi adalah karena bagian otak yang rusak hanya untuk domain expansion. Sukuna juga memperhatikan bahwa Gojo hanya menggunakan teknik sederhana untuk menghindari adaptasi Mahoraga. Pertarungan dilanjutkan. Setelah sinyal berubah, Gojo menarik sinyal lalu lintas ke arah Sukuna, tetapi Sukuna menahannya dan melemparkannya kembali ke arah Gojo dengan kecepatan tinggi. Semua orang mencoba mencari tahu beberapa banyak putaran yang diperlukan agar roda Mahoraga beradaptasi. Sedangkan Gojo sambil berjalan santai di sekitar kota, Gojo berbicara dengan Sukuna bahwa roda membutuhkan total 4 putaran untuk sepenuhnya beradaptasi dengan tak terbatas miliknya. Dan masih ada 3 putaran lagi yang harus dilakukan. Sukuna tertawa pada Gojo dan mengatakan bahwa itu adalah hitungan mundur untuk menghapus senyum sombong di wajahnya. Gojo tersenyum lebar, memperlihatkan semua giginya dan berkata bahwa hal itu berlaku untuk keduanya. Gojo menyatakan bahwa dia akan membunuh Sukuna sebelum roda Mahoraga beradaptasi dengan tak terhingga dalam 3 hitungan berikutnya. Sementara Hana berkata jangan-jangan dia lupa tentang Megumi. Yuji berkata, mungkin saja. Kashimo menjawab tidak apa-apa kalau dia lupa. Berakhir chapter kali ini. Oke teman-teman, chapter minggu depan libur. Di chapter ini, pertarungan masih berlanjut antara Gojo melawan Sukuna. Mereka tampak bersenang-senang dalam pertarungannya. Hal yang menarik di sini adalah soal roda Mahoraga, di mana roda Mahoraga akan berputar sebanyak 4 kali atau 4 putaran untuk beradaptasi tak terbatas milik Gojo. Dan Gojo mengetahui hal itu, kalau itu tinggal 3 putaran lagi untuk beradaptasi tak terbatas milik Gojo. 4 putaran sebelumnya sudah digunakan di chapter sebelumnya. Sesuai prediksi sebelumnya, pertarungan di chapter ini menggunakan tangan kosong. Kira-kira kejutan apa lagi di chapter selanjutnya? Mari kita tunggu 2 minggu lagi. Sampai di sini dulu untuk review manga Jujutsu Kaisen chapter 231. Sampai jumpa dan ketemu lagi.